Pada pertemuan kali ini saya akan membahas persoalan mesin cuci. Akan saya kupas permasalahan di sistem pengeringnya saja dulu. Mungkin di next video akan saya buatkan rincian secara detailnya. Kita coba saja. Hanya terdengar dengungan saja ya, tidak start ya. Hanya mendengung. Itu menandakan terjadi short pada bagian motornya. Hanya mendengung saja tuh, tidak start. Langsung aja kita eksekusi. Yang harus kita buka dulu. Agak sedikit bising ini ya, maklum saja karena TKP-nya ada di pinggir jalan besar. Kita cari dulu kabel penghubung lilitan AC dan setatnya. Cara mengetahuinya yaitu yang terhubung ke kapasitor adalah koil untuk setatnya. Kita cari dan kita lepaskannya. Ini ya kabel dinamonya ini, kabel motornya ini. Kemudian kita ukur harga ohm keduanya. Saya ambil contoh, misalkan ada 3 warna kabel, biru, merah, dan kuning. Biru dan merah adalah AC, sementara kuning adalah setatnya. Misalkan biru ke merah 60 ohm, biru ke kuning 110 ohm, maka jumlah keseluruhannya adalah 170 ohm. Nah, ini terjadi short ya. Di short ini pada apa? Pada motor startnya. Kita buka aja motornya. Oke, kita buka ya ini motornya. Short ini terjadi akibat terhubungnya lilitan atau bisa juga disebut terbakar ya, yang umum disebut oleh awam itu terbakar, sehingga kawat yang tadinya terlapisi dengan email, kandungan email, terkupas dan terhubung, sehingga mengakibatkan hubungan singkat. Maka harga ohm yang seharusnya 110 ohm tadi, dia mengecil menjadi ya bisa 90, bisa 70, itu tergantung pada kerusakan di lilitannya masing-masing. Hasil dari pengukuran tadi ya, biru ke merah terlihat normal, sedangkan biru ke kuning itu mengecil harga ohmnya. Itu berarti yang short di bagian lilitan setatnya. Di sini saya sertakan juga gambar modul lilitannya. Kita perhatikan dan kita sesuaikan nantinya sebagai pedoman ketika kita mau memasukkan atau mengganti atau mereparasi lilitannya. Ini dia penampakan dalamnya. Dan ini masih tertulis ya, masih tersimpan panduan. Jadi blue sama red nih AC-nya ya. Kita ukur AC-nya dulu, kemudian motornya kita ukur. Nah, ini dia bangkarokan. Oke, kita dekatkan aja. Seharusnya ini untuk startnya ini tidak boleh terlalu ini kecil. Seharusnya ini harga ohmnya itu lebih tinggi, tapi justru ini malah lebih rendah. Itu menandakan bahwa startnya ya, di jalur startnya ada short nih. Kita buka aja. Saya sering memilih opsi seperti ini ya.
karena ini banyak keuntungannya. Pertama, motor akan semakin lebih kuat dan tahan lama, karena awalnya itu kan kebanyakan kawatnya itu dari Alma ya, dan Alma itu sendiri mudah sekali korosi, sehingga mengakibatkan peristiwa semacam ini atau putus di tengah lilitannya. Ini dia yang short ya, nampak gosong ini saya putuskan aja. Lalu kita keluarkan bagian yang sudah short tadi atau yang sudah terbakar tadi. Kita keluarkan pelan-pelan sampai bagian yang short tadi benar-benar keluar semua. Kita tinggal ganti saja dengan kawat tembaga, entah itu kita gulungkan sendiri atau bisa juga diambilkan dari motor yang lain yang kawatnya itu tembaga dan masih bagus. Kalau dalam kasus ini saya ambilkan dari motor yang lain ya, tentunya yang masih bagus ya. Oke, saya cut dulu biar saya pasang dulu lilitannya ya. Nah, ini dia hasilnya. Sudah saya pasang dan sudah saya sambung ya, tapi belum disolder, belum dirapikan. Jadi tinggal disolder dan dirapi-rapikan lagi. Ini dia semua bagian sambungannya, nampak. Setiap sambungannya kita taruh di luar ya, nanti baru kita susun yang serapi mungkin supaya tidak terjadi hubungan singkat lagi atau korsleting. Setelah semua dirapikan, lalu kita lapisi dengan serlak ya. Kita lapisi semua bagian sampai benar-benar merata, menghindari terjadinya hubungan singkat lagi. Karena ini kan kawatnya kawat bekas ya, pindahan, jadi harus benar-benar teliti dan benar-benar terjaga kualitasnya. Secara ekonomi ini jauh lebih bisa bersaing harga ya kepada sesama teknisi, bisa jauh lebih murah ongkos dan hasilnya jauh lebih baik daripada kita membeli motor yang baru. Karena motor yang baru itu juga Alma ya, entah KW berapa juga nggak tahu. Saya berdasarkan pengalaman ini, berdasarkan pengalaman yang saya dapat, maka saya mengamalkan praktek seperti ini. Di bagian ini kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar memperhatikan semua faktor, tentunya faktor keselamatan dari si pengguna mesin ini tadi. Hindarkan hal-hal yang bisa menyebabkan induksi. Kalau kita teledor atau tidak waspada, nanti si pengguna itu sendiri bisa kesetrum ya. Setiap bagian sambungan kita solder sampai benar-benar kuat.
karena ini panas nanti waktu dikerjakan. Kita solder semua, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Setelah selesai disolder, lalu kita rapikan, lalu kita ukur kembali. Ini kalau saya ukur balikannya ya, merah ke kuning 120 ohm, sementara merah ke biru 70 ohm. Lalu kita lapisi lagi ya dengan selak agar benar-benar terjaga, tidak terjadi induksi. Karena sedikit saja dia menginduksi, maka itu membahayakan bagi si pengguna itu sendiri. Maka dari itu di bagian ini saya menegaskan bahwa ini harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar terjaga keselamatan bagi si pengguna. Setelah selesai, kita ikat dan kita beri pengaman untuk selaknya. Kita ikat supaya padat ya. Seperti itu. Ini bertujuan supaya lilitan tadi padat, keras, dan selak itu sendiri untuk menutup bagian-bagian yang terluka supaya tidak menyebabkan hubungan singkat atau short. Kita atur letak sambungannya tadi, kita carikan tempat seaman mungkin supaya lebih mudah kita nanti untuk proses penutupannya. Kita tutup lagi bagian yang kita sambung tadi yang sudah kita carikan tempatnya. Tutup menggunakan selak. Setelah kabel penghubung lilitan kita ikat, lalu kita lapisi lagi dengan selak. Sambungan yang kita tutup tadi ya, yang kita solder tadi, kita tutup dengan lem. Ini bertujuan supaya tidak menginduksi atau tidak bocor. Saya di sini menggunakan lem ini ya, lem Dekton. Setelah semuanya dirasa aman, lalu kita pasang ya. Kita kembalikan ke casingnya, kita rapikan lagi. Pelan-pelan, jangan sampai menyentuh lilitannya supaya tidak melukai kawatnya. Tutup dan kita kunci. Ini dia hasilnya, dan sudah saya pasang di tempat yang seharusnya. Kita coba dan hasilnya tidak ada hambatan. Halus, mulus, lancar, jaya. Jadi begitu ya caranya ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita semua. Oke, saya matikan dulu. Saya cut dulu, akan saya pasang dulu ke dalam casingnya. Sudah dipasang ya. Saya akan coba lagi. Jadi begitu ya caranya, sangat mudah dan sederhana sekali.
Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ini bermanfaat silakan dipergunakan. Sampai jumpa lagi di next video yang akan datang.